Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Di episode kali ini kita akan kembali dengan misi rebuild tim milik subscriber. Tapi kali ini beda level nih guys. Tim yang akan kita otak-atik udah punya fondasi yang cukup kuat. Bahkan saat ini lagi bersaing di papan atas klasemen liga dan juga di kompetisi Liga Elite. Tapi sayangnya di kompetisi Cup situasinya lagi kurang menguntungkan karena tim ini baru aja kalah di leg pertama babak perempat final. Nah, tugas kita udah jelas. Jadi gimana caranya memaksimalkan potensi tim ini bukan cuma buat juara liga, tapi juga membalikan keadaan di kompetisi cup. Jadi gimana? Udah siap buat lihat transformasinya? Let's go, mari kita bahas sama-sama. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, ada baiknya buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 channel. Selain itu, saya juga mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Pusmengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali berencana top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, maupun bundle lain dengan harga yang lebih murah tapi amanah, saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi ini dia tim yang akan saya rebuild kali ini, yaitu Birahi Malam, tim milik Bang Robert Davis Caniago. Nah, tim yang akan saya rebuild kali ini tim level 14 ya guys ya, dimana musim lalu memang Birahi Malam gagal meraih trofi sama sekali. Meskipun kita perhatikan mereka bermain cukup bagus di liga, tapi sayang banget Birahi Malam harus puas finish di posisi 2 atau hanya jadi runner up saja. Bukan hanya di liga tapi juga jadi runner up di kompetisi cup. Ya, ini memang cukup menyakitkan ya guys ya. Dan musim ini tentu Bang Robert punya misi yang cukup besar, yaitu minimal meraih 1 trofi, tapi kalau bisa semua trofi akan lebih bagus. Nah, berhubung saat ini timnya Bang Robert yaitu Birahi Malam bermain kurang maksimal dalam 5 pertandingan terakhir, di mana dalam 5 pertandingan terakhir timnya Bang Robert hanya bisa meraih 3 kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 1 kali menelan kekalahan. Dan masalah utama yang harus kita perbaiki tentu saja pemain yang ada di line up utama Birahi Malam guys. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk tim balance atau keseimbangan tim milik Bang Robert ada di angka 9,2. Jadi jujur saat ini untuk tim balance di angka segini tuh kurang begitu bagus ya guys ya. Jadi agar tim kita bisa bersaing di semua kompetisi, minimal untuk tim balance atau keseimbangan tim kita itu harus ada di angka 9,8, 99, atau kalau bisa maksimal di angka 10. Jadi kalau masih di angka 9,2 itu menurut saya kurang begitu bagus. Jadi kalau misalkan tim lawan punya keseimbangan tim di angka 9,5 atau bahkan lebih tinggi, ada kemungkinan meskipun tim kita punya kapasitas yang cukup bagus, tapi tim lawan bisa lebih banyak mendominasi penguasaan bola dan bahkan mereka bisa dengan mudah mencetak gol ke gawang tim kita. Nah, hari ini saya akan kembali membangun tim milik Bang Robert agar bisa bersaing lagi musim ini. Jadi kita akan lihat dan analisa akar permasalahan dari timnya Bang Robert, yaitu Birahi Malam. Nah, setelah saya analisa dengan cukup baik, di sini kita bisa lihat bahwa tentu masalah utama adalah keseimbangan tim. Dan agar keseimbangan tim Birahi Malam bisa meningkat, jadi saya harus melatih beberapa pemain milik Bang Robert agar punya kualitas minimal bintang 5 ya guys ya. Karena di sini kita lihat ada beberapa pemain dengan kualitas bintang 4 dan ini yang membuat keseimbangan timnya nggak mau meningkat. Oke, jadi di sini kita tidak akan membeli satu pemain pun dari lelang maupun dari pemandu bakat. Jadi seperti di konten review tim sebelumnya, jadi kita akan mengandalkan pemain yang ada di skuad utama. Jadi kita akan melatih beberapa pemain secara individu atau bahasa gaulnya dilatih secara militer tapi tipis-tipis ya guys ya.
atau ada istilah baru namanya lacil, latihan nyicil. Oke. Nah, sebelum kita mulai sesi latihan yang pertama, kita akan cek dulu untuk lini depan timnya Bang Robert, dimana Bang Robert menempatkan penyerang poacher di posisi striker. Kita lihat dia punya statistik yang sangat bagus, bahkan musim ini dia punya catatan gol yang mantap ya guys ya, untuk gaya main poacher level master. Dan kita lihat dia punya skill menyerang yang sangat bagus untuk pemain sekelasnya, karena OVR-nya saat ini di angka 108 tapi penyelesaiannya di angka 296. Jadi untuk lini serang menurut saya udah bagus. Kemudian pemain sayap kita perhatikan, pemain ini juga punya statistik yang sangat baik. Jadi bukan hanya bisa memberikan assist, dia juga bisa mencetak gol. Penyerang sayap dengan gaya main inside forward ya guys ya, jadi bukan winger. Nah, untuk skill menyerangnya juga udah bagus banget di sini. Jadi masalahnya bukan di lini serang menurut saya, tapi di tengah dan juga di area pertahanan. Nah, di sisi kiri juga sama. Di sini ada pemain yang punya skill cukup bagus dan pemain yang cukup kreatif ya guys ya. Oke, ini biarin aja. Untuk lini serang bagus, dan kita coba untuk gelandang serang tengah, statistik bagus, penyerangnya ngance. Nah, ini juga sama, pemain yang masih muda tapi kreativitasnya cukup rendah ya guys ya. Tapi yaudah, kita fokus ke pemain tengah aja. Di sini ada gelandang box to box usia 28 tahun dan posisi terbaiknya itu striker, tapi ditempatkan di posisi MC. Jadi menurut saya kurang begitu bagus ya guys ya. Kurang begitu bagus, meskipun pemain ini sudah memberikan 6 assist di liga, tapi saya rasa mungkin akan lebih bagus jika kita menempatkan gelandang tengah murni. Nah, di belakang gelandang box to box di sini ada gelandang perebut bola. Kita lihat untuk statistiknya juga bagus, gaya main perebut bola, dan untuk skill bertahannya juga lumayan oke sih. Fisiknya ya, untuk fisik lumayan bagus, untuk atribut kebugaran udah lumayan bagus, karena jika dilihat dari OVR keseluruhan yang 89, kebugaran 91. Jadi lebih tinggi atribut kebugarannya daripada OVR keseluruhan. Dan kita akan asah tipis-tipis beberapa pemain di line up utama, dan saya juga akan melatih satu penyerang atau satu striker muda untuk cadangan guys. Jadi kalau misalkan nanti penyerang voucher ini sedang tidak dalam performa terbaiknya, jadi masih ada satu striker di bangku cadangan yang mungkin bisa jadi pembeda saat dia masuk di babak kedua. Oke, langsung aja mari kita masuk ke menu latihan. Ya, pertama-tama kita akan fokus melatih striker terlebih dahulu. Jadi setelah striker ini ditingkatkan sampai punya OVR 100% atau setara dengan kualitas mutu bintang 6, nanti kita fokus ke pemain lain seperti kiper, kemudian back tengah, gelandang tengah, dan juga mana? Oh iya, back sayap guys, back sayap kanan. Oke, tapi fokus pertama ke striker dulu ya guys ya. Nah, ini adalah striker yang akan kita latih. Usianya masih sangat muda, 18 tahun. Saat ini dia sedang berlatih keahlian khusus baru, yaitu spesialis penendang bebas. Untuk statistik dalam 2 pertandingan terakhir bisa dibilang cukup bagus. Dia berhasil mengemas 1 gol dan memberikan 1 assist di liga dengan performa 9, tapi di kompetisi cup performanya 7. Oke, jadi saya rasa pemain ini cukup potensial. Dan sebelum kita meningkatkan skill pemain ini, kita harus fokus dulu menyelesaikan sesi latihan keahlian khususnya, guys. Dan untuk melatih keahlian khusus, di sini kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit, seperti drill latihan serangan balik cepat. Jadi kita bisa isi full slot ya guys ya. Kondisi pemain akan minus 22,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan
mulai latihan. Nah, agar sesi latihan ini bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan aplikasi tambahan, nama aplikasinya AutoClicker, dan kamu bisa menggunakannya secara gratis di Play Store. Ini bukan iklan ya guys ya, bukan iklan guys, bukan. Saya nggak dibayar buat pakai aplikasi AutoClicker ini. Jadi buat ngebantu kita aja, biar nanti bisa lebih cepat pas melatih pemain secara individu atau secara militer guys. Nah, di sini kita nonaktifkan terlebih dahulu karena kita diarahkan ke menu setelan ya guys ya. Kemudian kita aktifkan lagi, tunggu 10 detik. Setelah itu baru kita gunakan sesi latihan menggunakan aplikasi AutoClicker guys. Nah, sekarang kita bisa keluar, dan untuk penjelasan lebih lanjut kamu bisa coba cek videonya di channel saya gimana cara pakai aplikasi AutoClicker. Karena kalau misalkan saya bahas di satu video ini, mungkin durasi video ini bakal panjang banget ya guys ya. Oke, setelah semua diatur, sekarang kita bisa langsung aja mulai sesi latihannya guys. Tapi agar durasi video ini nggak terlalu panjang, jadi kita cut aja, dan ya kita akan lanjut setelah sesi latihan ini selesai ya guys ya. Oke guys, jadi setelah melakukan sesi latihan berulang kali menggunakan drill latihan serangan balik cepat, sekarang pemain ini sudah punya satu keahlian khusus, yaitu spesialis penendang bebas. Nah, sekarang kita bisa pulihkan lagi untuk kondisinya guys. Dan setelah melatih keahlian khusus, sekarang kita bisa fokus melatih skillnya ya guys ya. Nah, berhubung melatih atribut kreativitas itu lumayan sulit, jadi sebelum kita meningkatkan atribut tembakan dan penyelesaian, jadi saya akan fokus terlebih dahulu meningkatkan atribut kreativitasnya sampai meningkat di angka 120%-an. Nah, untuk meningkatkan atribut kreativitas, kita bisa menggunakan drill latihan drill latihan penguasaan, yaitu umpan sebelum tembakan, dimana dari drill latihan ini kita bisa meningkatkan atribut penyelesaian, kemudian kreativitas, penempatan posisi, dan juga umpan ya guys ya. Nah, kondisi pemain akan minus 18% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Seperti biasa, kita akan menggunakan aplikasi AutoClicker agar sesi latihan ini bisa berlangsung lebih cepat. Nah, agar durasi video ini nggak terlalu panjang, jadi ya kita skip aja ya guys ya. Nanti kita lanjut setelah sesi latihan kreativitas selesai, dan setelah itu kita gunakan drill latihan lainnya. Oke, dan setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang kualitas striker ini sudah meningkat ya guys ya. Dari yang sebelumnya hanya punya kualitas mutu bintang 4, sekarang striker cadangan ini sudah punya kualitas mutu bintang 5. Nah, untuk skillnya sendiri kita bisa perhatikan, untuk atribut kreativitas sudah meningkat di angka 116, tapi kita akan tingkatin lagi sampai atribut kreativitasnya meningkat di angka 120%-an guys. Jadi kita ulangi lagi menggunakan drill latihan umpan sebelum tembakan ya guys ya. Setelah atribut kreativitas meningkat di angka 120, baru setelah itu kita akan fokus melatih atribut lainnya. Nah, di sini kita bisa perhatikan untuk atribut kreativitas sekarang sudah meningkat di angka 120, kemudian penyelesaian meningkat di angka 128, umpan 125, dan penempatan 121. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus meningkatkan atribut tembakan, penyelesaian, dan kekuatan menggunakan drill latihan teknik menembak. Drill latihan teknik menembak adanya pada drill latihan menyerang ya guys ya. Dan kondisi pemain akan berkurang 13,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke guys, dan sekarang kita bisa lihat untuk atribut penyelesaian sudah meningkat di angka 165, kemudian atribut tembakan sudah meningkat di angka 131, sementara atribut kekuatan meningkat di angka 111. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus lagi ningkatin atribut tembakan, sekalian naikin atribut sundulannya juga ya guys ya. Nah, untuk meningkatkan atribut tembakan dan sundulan, sekarang kita bisa menggunakan drill latihan umpan bola mati. Nah, ini dia
Drill latihan umpan bola mati untuk ningkatin atribut tembakan dan juga sundulannya guys. Kondisi pemain akan minus 13,5%, lalu konfirmasi dan mulai latihan. Oke guys, dan sekarang kita akan lihat peningkatan atribut tembakan sudah bagus. Sekarang sudah meningkat di angka 153, kemudian atribut sundulan meningkat di angka 126. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus ningkatin atribut kecepatan dan juga dribble menggunakan drill latihan sprint. Oke, kita gunakan drill latihan sprint untuk ningkatin atribut kecepatan dan juga dribblenya guys. Kondisi pemain akan minus 22,5% per sesi latihan, lalu konfirmasi dan mulai latihan. Dribble kita buat 120. Oke. Dribble 120, kecepatan 132. Nah, selanjutnya kita fokus ningkatin atribut kekuatan menggunakan drill latihan kebugaran guys. Kita tingkatin pakai drill latihan kebugaran. Oke, buat ningkatin atribut kekuatannya ya guys ya. Karena kekuatan untuk seorang striker itu penting banget. Striker yang kuat untuk bisa menang duel saat berhadapan dengan back tengah lawan guys. Oke, dan cukup 2 kali sesi latihan, OVR pemain ini langsung meningkat di angka 100% sesuai target kita guys. Nah, sekarang udah beres untuk sesi latihan striker. Nah, di sini bisa kita perhatikan untuk atribut kuncinya yaitu penyelesaian dan tembakan, kemudian didukung oleh kecepatan, sisanya dibuat sama rata ya guys ya. Nah, kayak gini aja udah bagus banget. Karena untuk OVR keseluruhannya di angka 100, sementara atribut terangnya udah lebih tinggi dari OVR keseluruhan guys. Oke, dan setelah kita selesai melatih striker dari bintang 4 sampai bintang 6, pada sesi latihan selanjutnya kita akan fokus ningkatin OVR penjaga gawang dari OVR 56 ke 80 guys. Nah, pada sesi latihan yang pertama di sini kita bisa langsung fokus ningkatin skillnya ya guys ya, karena pemain ini sudah punya keahlian khusus penyetop 1 lawan 1. Nah, berhubung penjaga gawang ini nggak ada gaya main, jadi kita akan langsung fokus ningkatin atribut refleks ya. Di sini masih cukup rendah di angka 50. Jadi sekalian naikin atribut kebugarannya juga menggunakan drill latihan pemanasan guys. Jadi kita tingkatin dulu agar atribut refleksnya meningkat di angka 70-an ya guys ya, agar sama dengan atribut kelincahannya. Oke, atau lebih tinggi juga nggak apa-apa guys. Oke, kondisi pemain akan minus 4,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke guys, dan setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut refleks sudah meningkat di angka 80, kemudian kebugaran meningkat di angka 103. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus ningkatin atribut refleks dan juga kelincahannya ya guys ya. Jadi untuk meningkatkan kedua atribut tersebut, kita bisa menggunakan drill latihan teknik menembak. Nah, drill latihan ini berguna untuk meningkatkan atribut refleks dan juga kelincahannya, dan tentu berguna juga untuk menghentikan tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain lawan guys. Kondisi pemain akan minus 13,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, dan sekarang atribut refleks serta kelincahan sudah meningkat di angka 120, kemudian untuk kelincahannya di angka 115, dan pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus ningkatin atribut refleks, kemudian kelincahan dan beberapa atribut terang lainnya ya guys ya, menggunakan drill latihan bertahan yaitu latihan kiper. Nah, ini dia lemparan, jangkauan udara, kelincahan, refleks dan juga sepakan guys. Kondisi pemain akan minus 18% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, seperti biasa kita ulangi sesi latihan ini berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat ya guys ya. Nah, setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut refleks dan juga kelincahan sudah meningkat di angka 130, kemudian
Selanjutnya kita bisa fokus tingkatin atribut yang masih rendah ya guys ya, khususnya untuk atribut antisipasi dan juga keluar sarang. Tapi kita tingkatin perlahan aja, kita tingkatin satu-satu, mulai dari atribut antisipasi. Nah, kita akan tingkatin atribut antisipasi sampai mungkin sampai 80-an, 80%-an ya guys ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan antisipasi ya, kita latih atribut antisipasi menggunakan drill latihan over lari tembak. Kondisi pemain akan minus 9% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Seperti biasa, kita ulangi sesi latihan ini berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat. Oke guys, setelah melakukan sesi latihan menggunakan drill latihan over lari tembak, sekarang atribut antisipasi sudah meningkat di angka 81%. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus tingkatin atribut keluar sarang menggunakan drill latihan umpan bola mati, maksud saya guys, untuk ningkatin atribut keluar sarangnya guys ya. Kondisi main akan minus 13,5%, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke guys, sekarang hanya butuh 2% lagi atribut keluar sarang meningkat ya. Selesai sudah. Sekarang untuk atribut antisipasi 81, keluar sarang 82. Nah, selanjutnya kita fokus ningkatin atribut komunikasi ya guys ya. Dan untuk meningkatin atribut komunikasi, sekarang kita bisa menggunakan drill latihan menyerang, yaitu serangan balik cepat. Ya, ini dia ada drill latihan komunikasi ya guys ya. Kondisi pemain akan minus 22,5%, lalu kita konfirmasi dan mulai latihan. Karena untuk kualitas pemain ini masih rendah, jadi memang peningkatannya itu cepat banget ya guys ya. Beda dengan pemain yang punya OVR cukup tinggi, jadi ningkatin kualitasnya itu bakal sulit sekali. Nah, sekarang komunikasi sudah meningkat di angka 80. Selanjutnya kita tingkatin atribut konsentrasi. Kita up tipis-tipis ke 80-an ya guys ya, sesuai dengan OVR keseluruhan yang akan kita tingkatin guys. Untuk tingkatin konsentrasi di sini kita bisa pakai, nah, konsentrasi di kontrol bola juga ada guys. Jadi memang untuk drill atribut konsentrasi ini terkandung di beberapa drill latihan, bisa di fisik dan mental, kemudian di penguasaan juga ada ya guys ya. Dan kita bisa menggunakan drill latihan apapun yang mengandung atribut konsentrasi. Oke, kita ulangi lagi sampai atribut konsentrasinya meningkat di angka 80 guys. Oke, dan sekarang atribut konsentrasi sudah meningkat di angka 81. Dan pada sesi latihan berikutnya kita bisa fokus tingkatin atribut tinjuan. Nah, untuk ningkatin atribut tinjuan kita bisa menggunakan drill latihan menyerang, yaitu permainan sayap. Ya, ini dia isi semua slot seperti biasa. Kita langsung aja lakukan sesi latihannya guys. Peningkatannya itu cepet banget. Satu kali sesi latihan bisa 5 atribut didapatkan guys. Nah, kita lihat udah naik aja di angka 81 ya guys ya. Kita up lagi untuk tinjuannya sampai mungkin 100 juga nggak apa-apa. Nah, sekarang untuk tinjuannya sudah meningkat di angka 102. Jadi untuk atribut kuncinya refleks dan kelincahan didukung oleh tinjuan dan juga kebugaran. Untuk OVR-nya sudah naik di angka 80 ya guys ya. Kita lihat, iya, ini dia dua pemain yang sudah kita tingkatkan, yaitu striker usia 18 tahun dan penjaga gawang usia 21 tahun. Oke, selanjutnya kita bisa latih back tengah. Ya, ini juga masih muda, usianya 19 tahun. Namanya Tobias Lemke. Back tengah dengan gaya main stopper. Statistiknya bisa dibilang cukup bagus sejauh ini. Jadi kita bakal tingkatin untuk OVR-nya sampai di angka 80 guys. Kita tingkatin sampai di angka 80 ya guys ya. Dan untuk stopper ini penting banget, dia punya atribut kekuatan yang bagus. Jadi langsung aja kita tingkatin atribut kekuatannya guys menggunakan drill latihan kebugaran ya guys ya. Kita up atribut kekuatan serta kebugarannya terlebih dahulu.
Oke, dan sekarang kita bisa perhatikan atribut kekuatan sudah meningkat di angka 90, kemudian kebugaran di angka 113. Nah, pada sesi latihan berikutnya kita bisa fokus ningkatin atribut agresivitas dan juga kecepatannya, guys. Karena back tengah ini juga bisa bermain di posisi back sayap, jadi kita bisa tingkatin atribut kecepatan dan juga agresivitas menggunakan drill latihan Karoika bertangga. Seperti biasa, kita ulangi sesi latihannya berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat. Oke, dan sekarang agresivitas sudah meningkat di angka 80. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus ningkatin atribut kecepatan, umpan silang, dan juga penempatan posisi menggunakan drill latihan beralih sisi cepat. Ya, adanya di drill latihan penguasaan ya guys ya. Kita isi semua slot seperti ini. Kemudian klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke guys, setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang OVR back tengah dengan gaya main stopper ini sudah meningkat ya guys ya. Dari yang sebelumnya punya OVR bintang 4 atau kualitas mutu bintang 4, sekarang sudah punya kualitas mutu bintang 5 guys. Nah, selesai. Kemudian untuk pemain selanjutnya yang akan kita latih yaitu back sayap kanan. Ini dia, usianya 24 tahun. Jadi untuk performanya cukup bagus, bahkan dalam 15 pertandingan terakhir belum sekalipun dapat performa 6 ya guys ya. Nah, ini dia, jadi kita bakal tingkatin lagi, dan kebetulan untuk skill bertahannya masih cukup bagus. Jadi kita bisa fokus tingkatin fisiknya aja guys, khususnya untuk kebugaran, kemudian agresivitas dan juga kecepatannya ya guys ya. Dan langsung aja mari kita mulai sesi latihan pertama untuk melatih back sayap kanan ini guys. Nah, sekarang kita bisa fokus dulu melatih atribut kebugarannya. Kebugaran atau kebugarannya dulu guys. Kita tingkatin atribut kebugarannya dulu ya guys ya. Setelah atribut kebugaran meningkat di angka 80, baru kita fokus tingkatin atribut agresivitas dan juga kecepatan. Oke guys, dan sekarang atribut kebugaran sudah meningkat di angka 100%. Kemudian selanjutnya kita bisa fokus meningkatkan atribut agresivitas dan juga kecepatan menggunakan drill latihan Karoika bertangga. Seperti biasa, isi full slot, kemudian klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke guys, sekarang atribut kecepatan sudah meningkat di angka 122, kemudian agresivitas sudah meningkat di angka 80. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus ningkatin atribut tackle menggunakan drill latihan penyelesaian 1-on-1. Seperti biasa, isi full slot ya guys ya. Kondisi pemain akan minus 9% per sesi latihan, lalu dikonfirmasi dan mulai latihan. Oke guys, setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut tackle sudah meningkat di angka 142, dan beberapa atribut lain juga sudah meningkat ya guys ya. Untuk OVR keseluruhan sekarang sudah meningkat di angka 80. Nah, itu dia pemain yang kita latih guys. Oke, dan pemain selanjutnya yang akan kita latih secara individu yaitu Stani Helm, gelandang serang tengah yang bisa bermain di posisi gelandang tengah juga. Jadi, dan kita akan melatih keahlian khusus playmaker ya guys ya. Dan untuk melatih keahlian khusus playmaker, kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit seperti drill latihan serangan balik cepat. Oke guys, setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang
pemain ini sudah punya satu keahlian khusus, yaitu playmaker, dan pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus untuk meningkatkan skill atau atributnya guys. Dan pada sesi latihan yang pertama kita akan fokus meningkatkan atribut kreativitasnya ya guys ya, sekalian naikin atribut penempatan posisi dan juga passing. Nah, tapi sebelum itu mungkin penempatan posisi, kreativitas, dan juga keberanian terlebih dahulu menggunakan drill latihan bertahan, yaitu analisis video, untuk meningkatkan atribut kreativitas dan juga penempatan posisi serta keberaniannya guys. Oke guys, dan setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut kreativitas sudah meningkat di angka 103 ya guys ya. Kemudian penempatan posisi 83, keberanian 65. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut kreativitasnya guys. Kita bisa tingkatkan atribut kreativitas, penempatan posisi, penyelesaian, dan juga umpan menggunakan drill latihan umpan sebelum tembakan ya guys ya. Nah, kondisi pemain akan minus 18% per sesi latihan, lalu kita konfirmasi dan mulai latihan. Oke, dan sekarang atribut kreativitas sudah meningkat di angka 124, umpan 100, kemudian penempatan posisi 104, penyelesaian 96. Nah, pada sesi latihan berikutnya kita bisa fokus meningkatkan atribut tackle, penjagaan, dan juga dribble menggunakan drill latihan bertahan, yaitu hentikan penyerang. Kondisi pemain akan minus 13,5%, klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke guys, selesai sudah sesi latihan kita kali ini, dimana pemain terakhir yang kita latih yaitu Stani Helm. Dari sebelumnya punya OVR bintang 4 atau kualitas bintang 4, sekarang pemain ini sudah punya kualitas bintang 5 ya guys ya. Dan untuk atributnya sendiri di sini kita bisa perhatikan pemain ini sudah punya kreativitas yang bagus, umpannya juga bagus, penempatan posisi juga bagus. Tapi memang untuk minusnya sendiri ada pada skill bertahan, terutama tackle, sundulan, dan juga penjagaan ya guys ya. Tapi selebihnya udah oke. Nah, selanjutnya kita bisa kita bisa atur untuk formasi timnya Birahi malam ini guys. Nah, sekarang untuk OVR-nya jadi naik ya guys ya, jadi 91,7, dan untuk tim balance atau keseimbangan tim meningkat di angka 9,7. Untuk OVR 91,7 dan untuk tim balance 9,7. Jadi udah mantep banget. Kita coba masukkan pemain ini guys. 9,9 guys, mantap ya guys ya. Udah 9,9, jadi ini udah bagus banget. Kalau misalkan ada pemain yang ditingkatin ke bintang 6, nanti untuk tim balance mungkin bisa naik ke 10 guys. Nah, untuk formasinya mungkin kita bisa atur hampir sama seperti formasi sebelumnya. Formasi 4-2-3-1 ya, kurang lebih seperti ini formasinya ya guys ya. Ya, tapi karena durasi video ini sudah cukup panjang, mungkin untuk laga uji coba tim ini nggak bisa saya bikin di video ini guys. Mungkin kita coba bikin di kesempatan selanjutnya ya guys ya. Oke, dan untuk formasi 4-2-3-1 untuk tim balance sudah naik 9,9, dan untuk OVR naik di angka 93,4. Dan untuk taktiknya sendiri di sini pakai taktik standar ya guys ya, dimana kita menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, biasaan deh. Fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, kemudian untuk gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oke, itu dia taktik, strategi, dan formasi dari
birahi malam guys. Ya, semoga dengan perubahan kali ini birahi malam musim ini bisa sukses meraih trofi ya guys ya, semoga aja. Dan ya mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat member CPN Antv 11, terima kasih buat partner CPN Antv 11 yaitu Kion Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Antv 11 Indonesia.